أجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Oktaviani. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Manajemen Dakwah dari UIN Raden Patah Palembang. Di sini teman-teman, saya akan menjelaskan bagaimana visi misi saya menjadi remaja masjid. Nah, visi dan misi saya menjadi remaja masjid atau menjadi ketua remaja masjid di sini akan menjabarkan bagaimana visi dan misi saya sebagai remaja masjid. Yang pertama ialah misi saya. Misi saya ialah terwujudnya remaja yang berakhlak mulia, serta cerdas secara intelektual maupun spiritual, dan serta bermanfaat bagi agama, negara, dan bangsa, sesama dengan berpedoman Al-Quran dan hadis dan as-sunnah semasinya. Nah, di sini teman-teman, bagaimana visi saya itu tercantum dengan sesuai kemampuan saya untuk menghandle anggota-anggota saya bisa melaksanakan visi dan misi itu, termasuk diri saya juga. Bagaimana dengan visi? Nah, baik secara intelektual maupun spiritual, bermanfaat bagi agama, negara, cerdas, dan berpedoman pada Al-Quran dan as-sunnahnya. Nah, bagaimana misi saya? Misi saya menjadi ketua remaja masjid. Yang pertama, saya membina pribadi muslim untuk mencapai akhlak yang mulia. Yang kedua, saya akan mengeksplorasi potensi kreativitas, keilmuan, dan sosial budaya. Nah, yang ketiga juga saya akan memajukan kehidupan umat untuk mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Di sini teman-teman, kalau kita sudah merancangkan visi misi ini, kita juga harus bertanggung jawab terhadap anggota kita, lingkungan kita, dan juga lingkungan masjid yang telah kita laksanakan di sini. Nah, sebagai ketua lembaga masjid, saya juga harus bertanggung jawab akan kepribadatan masjid. Nah, peribadatan anggota, kepribadatan masjid juga, kepribadatan agama. Nah, diperibadatan keilmuan. Jikalau saya mengadakan pentas seni keagamaan, saya juga harus menjabarkan kepada anggota saya langkah-langkah apa dan langkah-langkah awal apa yang harus saya lakukan untuk melaksanakan pentas seni keagamaan ini. Nah, mulai dari seperti ceramah, seperti ada kajian agama juga di masjid. Nah, saya sebagai remaja masjid, saya juga harus turun tangan atau mengambil alih terhadap suatu kegiatan yang telah dilaksanakan anggota saya dan juga saya yang menjadi ketua dalam organisasi tersebut. Kenapa dalam organisasi kita harus berdiskusi atau berkontribusi dengan anggota-anggota kita? Karena kita juga harus butuh tenaga kepada anggota-anggota kita. Nah, dan bagaimana saya menjadi ketua yang amanah dan adil terhadap anggota-anggota yang melaksanakan visi misi saya yang telah saya jabarkan tadi. Baiklah teman-teman, di sini saya sebagai ketua remaja masjid pun saya juga harus memberikan contoh yang baik kepada anggota saya. Saya juga harus menjadi aktif dalam remaja masjid ini. Saya sebagai ketua juga harus berpedoman yang baik kepada anggota-anggota dan lingkungan masjid. Nah, bagaimana anggota-anggota lingkungan masjid itu menjadi pedoman bagi anggota dan agama dan bermanfaat bagi seluruhnya dan lingkungan kita sekarang. Nah, di sini banyaknya teman-teman, kita sebagai remaja masjid atau sebagai ketua remaja masjid, pertanggungjawaban kita itu sangat besar. Pertanggungjawabannya ialah mengayomi anggota kita melaksanakan aktivitas yang baik, membuat kreativitas seperti seni tadi yang telah saya jabarkan di awal-awal tadi. Nah, dan juga
kalau ada sisi lain yang ingin disampaikan oleh anggota kita, kita sebagai ketua remaja masjid, kita juga harus mendengarkan apa sih masukan dari mereka, apa sih juga salah-salah dari kita sebagai selama menjabat menjadi ketua remaja masjid. Nah, di sini teman-teman banyak sekali poin-poin penting. Kenapa kita harus menjadi atau kenapa kita harus aktif dalam remaja masjid ini? Nah, ada poin-poin penting yang saya ambil sebagai ketua remaja masjid. Nah, yang pertama ialah pengembangan akhlak dan spiritual. Bagaimana poin-poin penting menjadi remaja atau menjadi ketua remaja masjid? Yang pertama itu ialah pengembangan akhlak dan spiritual. Yang kedua ialah kegiatan keagamaan yang sangat bermanfaat. Yang ketiga adalah pendidikan dan kaderisasi. Yang keempat adalah potensi diri kita. Nah, potensi diri kita itu seperti positif bagi masyarakat, kita mengadakan lingkungan bersejarah keagamaan. Bagaimana disebut dengan secara keagamaan itu kita membersihkan lingkungan masjid itu ibaratkan secara agamaan, oh berarti kita itu membersihkan lingkungan masjid kita tersebut, membuat kita nyaman dan adem kita saat melaksanakan ibadah sholat di masjid tersebut. Nah, yang kelima adalah silaturahmi dan kerjasama. Sedangkan yang keenam adalah aktif dalam kegiatan sosial. Bagaimana disebut dengan aktif dalam kegiatan sosial adalah yang pertama kerja sama sesama warga, ialah sekitar masjid, melakukan organisasi yang memperkuat ukhuwah Islamiyah dan kolaborasi dengan remaja masjid yang lainnya. Sedang yang keenam aktif dalam kegiatan sosial tadi. Yang ketujuh memperkuat identitas Islam. Yang kedelapan inovasi dalam dakwah. Di sini teman-teman kalian bisa mengambil kesimpulan dari poin-poin penting itu. Bagaimana sih melaksanakan menjadi ketua remaja masjid? Bagaimana sih melaksanakan menyuruh anggota kita melakukan kegiatan yang sangat positif tentang remaja masjid? Nah, di sini teman-teman juga saya akan menjelaskan bagaimana poin-poin penting tadi yang bisa kita ambil secara bermanfaat. Teman-teman juga yang kalau bingung menjadi anggota remaja masjid atau menjadi ketua remaja masjid, kita bisa melaksanakan hal-hal yang positif. Pertama dulu, kita juga harus mempunyai visi misi yang baik tentang masjid tersebut. Apa aja sih visi misi tadi? Nah, visi misi tadi saya telah membacanya di awal-awal tadi ya. Jadi kalian bisa membuka visi misi yang telah saya jabarkan dan bisa kalian ambil kesimpulannya dari penjabaran saya hari ini juga. Baik teman-teman, saya sebagai mahasiswa yang masih belajar tentang visi-visi menjadi ketua remaja masjid, kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.